Sebenarnya sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Mungkin bahasa ringkasnya, kalau engkau habis berbuat maksiat, jangan lupa berbuat kebaikan, maka kebaikanmu itu pahalanya akan menghapuskan dosa-dosa maksiat. Bukan berarti kita diperintahkan maksiat kemudian berbuat baik, tidak begitu. Tapi ini tips untuk menjawab apa yang Anda tanyakan tadi. Bukan berarti kita menganjurkan ya nggak apa-apa maksiat, bukan. Tapi jangan takut berbuat kebaikan. Kalaupun kita belum bisa meninggalkan kemaksiatan, jangan lupa terus berbuat kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan mendorong perilaku kita ke depan menjadi perilaku yang baik begitu. Jadi mau ngatamkan Al-Quran gitu ya, atau menghafalkan Al-Quran 30 juz itu ya. Tapi takut, gimana ya? Kalau nanti saya masih begini, masih ini, ada cewek aja masih melihat-lihat gitu kan ya. Pertama maksiat ya bagi umat Islam di Indonesia. Saya katakan di Indonesia khususnya. Saya tidak membela kemaksiatan, tapi manusiawi. Di Indonesia ya. Siapa di antara orang Indonesia tidak pernah maksiat? Sulit. Karena apapun, apalagi sekarang zamannya perbedaan pendapat antara hukum musik. Anda sudah paham kan gitu ya. Musik, apa? Musik kita hukumnya apa? Saya tidak membahas di sini. Mau halal atau haram? Sulit. Yang halal ya sudahlah, tapi yang haram sulit. Apa di handphone ini nggak ada musik? Nada panggil, nada apa lagi? Nada panggil, nada alarm, apa lagi ya? Nada WhatsApp masuk. Walaupun cuma ting, 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 itu alat musik. Betul nggak Ustaz? Kan alat musik, cuma diperpendek menjadi ting, ting, ting kan gitu kan. Ya. Jadi bagi yang berkeyakinan bahwasanya musik itu haram, maka sulit untuk menghindarkan musik kalau orang tersebut masih hidup di era medsos. Tidak mungkin tidak. Gitu ya. Itu terkait dengan musik. Baik. Kalau Anda kata musik itu maksiat, maka Anda yang memang tidak mungkin, tidak pasti zaman sekarang itu akan hidup dalam dunia medsos, handphone dan yang semisalnya. Berbuatlah kebaikan dengan dunia medsos itu. Sehingga musik yang dikatakan tidak baik itu akan terhapus dosa-dosanya dengan kebaikan. Tulislah hadis-hadis Nabi, posting di Facebook Anda. Tulislah pendapat para ulama. Tulislah wasiat guru-guru kalian. Tulislah pelajaran dalam kitab-kitab yang ada di pondok yang tidak dipahami oleh masyarakat. Tulis. Itu kan kebaikan. Insya Allah dosanya kering. Kan dosa katanya maksiat. Bagi yang mengatakan maksiat akan dihapus dengan pahala-pahala kalau tulisan Anda itu dibaca orang, menari. Berapa banyak pahala yang didapatkan dari situ. Jelas ya? Nah, itu kita nggak usah takut, tapi perlu kita mawas diri gitu ya. Iya, ini kesadaran yang sudah baik loh, yang Anda miliki itu sudah baik loh. Saya takut kalau saya hatamkan Al-Quran, ya, hifdzon, saya takut kalau saya belum bisa berbuat baik. Ini adalah satu, misalnya bekal yang baik karena Anda masih takut kepada keburukan, kejahatan. Karena di luar sana sudah banyak orang yang tidak takut kepada kejahatan. Jelas ya? Ada anekdot kan gitu. Ada orang ditanya. Hebat mana ya? Di dunia ini profesi yang paling hebat. Ada ustadz, ada petani, ya, ada macam-macam. Yang terakhir ada anggota DPR. Ini ada anekdot. Yang satu bilang ya petani itu. Ya enggak, petani itu masih takut kepada pemilik
pupuk yang tidak dijual gitu kan, takut ini ya, takut nanti bangkrut apa enggak berhasil itu. Ada yang pegawai takut kepada apa ya pegawai ini, atasannya aja, manajernya gitu ya. Santri takut pada ustadznya, ustadz takut pada mudirnya, mudir sekarang takut kepada kayak departemen agama, ya bisa ditutup kan gitu, takut pada. Subhanallah, yang DPR malah enggak jadi. DPR enggak ada takutnya. Jangankan pada manusia, pada Tuhan tidak takut gitu. Jadi yang paling hebat siapa? Anggota DPR. Sama Tuhan aja enggak takut, apalagi sama kalian katanya. Anekdot. Tapi masanya begini. Di luar masih banyak orang tidak takut. Bahkan maksiat itu sebagai makanan harian. Nah, kalau Anda masih punya rasa takut, itu ada suatu kebaikan. Itu perlu dipupuk, rasa takutnya perlu dipupuk. Tapi bukan berarti takut tidak melakukan apa-apa. Coba lihat gini. Kita pikirkan. Anda takut tidak membaca Anda takut bermaksiat karena takut membaca Al-Qur'an. Akhirnya Anda tidak membaca Al-Qur'an dan Anda maksiat. Berapa dosanya? Paham ya? Karena ketakutan itu menyebabkan Anda tidak mau baca Al-Quran, tidak mau menghafalkan Al-Quran. Tapi Anda maksiat terus. Berapa banyak maksiat yang tidak diampuni oleh Allah. Betul? Betul. Tapi kalau Anda tetap menghafalkan Al-Quran, niat Anda sudah baik, tapi namanya manusia terbawa arus, ya enggak? Nah, maka kita menggunakan sabda Nabi atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Itu ada suatu kebaikan dan proses. Ini konsep yang lain tapi perlu diketahui juga. Orang ikhlas itu banyak sekali bermula dari riya, pamer. Orang ikhlas. Begini, kalau Anda bukan ahli sholat duha, ini santri, saya nggak tahu di sini ya, saya permuakan. Kalau Anda tidak pernah sholat duha, bukan ahlinya, suatu saat Anda sholat duha, ya, apalagi ada keramaian, pasti hati Anda mengatakan, aku sholat duha, siapa yang melihat aku ya? Oh, kok gak ada yang melihat? Rugi dong aku sholat duha. Tapi kalau ada yang melihat, kan, apalagi ustadz yang senior, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu sholat duha yang semula cuma Allahu Akbar. Ada ustadz lewat, berikutnya sami Allahu liman hamidah. Karena ingin dikatakan khusyuk. Itu manusiawi. Bukan boleh, tapi manusiawi. Itulah manusia. Tapi kalau Anda sudah 2 kali, 3 kali sholat duha, apalagi tiap hari, mau ada orang lewat sudah. Kata orang Malang, ada orang Malang kan, sudah nureken katanya. Tahu nureken? Sudah tidak direken lagi, tidak dihiraukan. Mau lewat. Karena memang pekerjaan Anda sholat duha. Jadi ikhlas sholat duha itu bermula dari apa? Riya dulu, umum begitu. Dengan juga demikian. Anda akan menghafalkan Al-Quran. Anda akan mengamalkan suatu ilmu yang besar. Itu ya. Itu perlu latihan sampai pada masanya Anda sudah punya tidak pikiran. Takut ini, takut itu. Begitu nanti. Allah yang akan membimbing. Jelas ya? Maka itu jangan takut menghafalkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Tidak usah takut seperti itu. Insya Allah, Allah yang akan membimbing. Saya kalau ditanya, mohon maaf ini ya Ustaz. Pak Kiai, apa antum ceramah kemana-mana itu nggak ada riya? Oh dulu saya sumbernya riya dulu. Saya kalau ada senior saya, dalam hati gini, pinter mana ceramah Anda dengan saya, hai seniorku gitu. Itu dulu. Tapi sekarang sudah bosan masa itu sudah. Paham ya? Ngapain? Gak perlu kayak gitu-gitu. Itu karena sudah berjalan. Akhirnya ikhlas itu tumbuh karena terbiasa. Jelas? Mudah-mudahan ini masukan yang baik ya. Jangan takut. Oke? Baik.